Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sapul. Podcastnya Saipul punya. Bareng aku Saipul Bahtiar yang akan nemenin kamu sekitar 10-20 menit ke depan dalam program bincang santai dengan tema yang akan dibahas kali ini yaitu quarter life crisis atau krisis tengah abad. Buat bincang santai kali ini, aku bakalan ditemenin sama salah satu teman aku yaitu Agema Gunawan. Halo Agema. Halo Epul, dan halo juga para pendengar. Apa kabarnya nih? Halo Agema, makasih ya udah menemenin aku dan mau hadir di podcast kali ini ya. Nah, buat kali ini tema yang akan kita bahas dari bincang santai ini adalah quarter life crisis. Sebelumnya, Agema tahu nggak itu apa quarter life crisis? Quarter life crisis ya. Sepengetahuan aku nih ya. Jadi itu kayak kondisi emosional seseorang gitu ketika berada di usia 25 sampai 30 tahunan lah. Jadi kayak keraguan-raguan, kebingungan, dan kebanyakan orang sih di umur segitu katanya merasakan hal seperti itu gitu ya, tentang pekerjaannya dan lain sebagainya lah, banyak sekali. Ya bener sih, bener banget. Nah, tapi aku coba izin jelasin dikit ya tentang quarter life crisis itu apa ya dari segi aku ya. Jadi buat teman-teman yang lagi ngedengerin setahu aku quarter life crisis itu adalah krisis seperempat abad adalah periode saat seorang berusia 18 tahun sampai 30 tahun yang merasa tidak memiliki arah, khawatir, bingung, dan galau akan kepastian kehidupan di masa depan yang datang. Umumnya kekhawatiran ini meliputi masalah relasi, percintaan, karir, dan kehidupan, di mana orang-orang yang ngalaminnya itu kayak berada di posisi. Kita bahas soal salah satunya yang soal pencapaian kayak gitu ya. Nah, kan usia kayak 20 tahun, 25 tahun gitu kan. Soal pencapaian sendiri, aku ngerasa kalau Apple sendiri ngerasa kalau pencapaian Apple pada usia segini itu kayak masih kurang. Sementara teman-teman Apple kayak yang udah punya mobil, udah nikah, terus kayak traveling terus, main kemana-mana. Nah, itu kayak kata Agema sendiri gimana sih tanggapannya? Masalah achievement sih ya, pertama tuh yang harus digarisbawahi adalah setiap orang tuh punya target goalsnya masing-masing kan ya. Jadi yang cara penanggulangannya, cara menghadapinya mungkin salah satunya adalah jangan bandingkan goals kamu sama goals orang lain yang mereka bikin gitu. Kalau setiap goals yang kamu punya kamu bandingkan dengan orang lain, ya pasti ada rasa kurang secara terus menerus gitu. Jadinya mengikis rasa syukur lah gitu. Sedangkan kalau kita bersyukur malah mungkin yang kita sadari kurang tuh padahal sebenarnya udah cukup gitu. Kan kalau masalah pencapaian ya, kan kalau itu kan kayak ngasih sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya, kan sesuai yang kita inginkan ya, betul sekali. Terus kita juga harus bersyukur dan insya Allah ketika kita bersyukur Allah bakalan nambah lagi ya. Betul sekali, la in syakartum lazidannakum. Betul banget sih itu tuh kayak ayatnya. Nah, masalah tadi ya pencapaian kan kamu sempat menyinggung. Aku belum nanggap benar sih. Maksud gimana sih perasaan kurang atau kamu merasa kurangnya tuh terhadap pencapaian kamu? Padahal kan kamu sejauh ini lumayan produktif ya, kuliah udah mau selesai, pekerjaan udah ada gitu. Terus mau magang juga. Nah, gimana tuh kalau yang kurang-kurangnya tuh gimana gitu? Nah itu tuh Agema, aku tuh kayak pura-pura produktif padahal mah enggak. Aku ngerasa enggak sih, tapi kayak ya sih kayak aku sekarang tuh kayak kurang kayak udah kerja gitu kayak part time di kedai kopi ya di Candu gitu. Terus tapi aku kayak ngerasa aku kayak masih kurang. Terus soal kuliah juga kayak aku kan emang udah semester akhir ini, tapi ada beberapa hal aku kayak belum ngerjain tugasnya. Aku masih bingung sama bikin skripsian apa sih judul kayak gitulah dan ketika mengeknya. Sementara apa ya, terus sementara
sementara kayak teman-teman aku gitu yang kayak udah lulus gitu ya, udah ini terus kan aku juga gap biar setahun ya, dan kayak menurut aku tuh kayak lebih lebih tua daripada teman-teman aku yang lain. Nah, dan aku ngerasa kayak itu kayak bikin aku lebih lebih down atau lebih cemas sendiri sih, kayak gitu. Terus juga aku tuh kayak bingung kayak ngehadapin ini semua gitu, kayak sementara aku kayak belum siap buat magang, buat kayak hal yang lain. Iya. Tapi aku di sisi lain aku juga sadar kalau aku itu harus harus apa sih, harus kayak keluar dari zona zaman aku sendiri gitu. Kayak aku harus berani banget melangkah. Kalau aku nggak melangkah ya aku di situ terus gitu, kayak ya walaupun nanti aku kan ada kayak magang juga kayak gitu ya. Nah, aku tuh kayak ini kayaknya belum aku tahu sih, tapi aku berani dan aku coba cari-cari sendiri terus kayak gitu sih. Dan kalau cara aku mah kayak aku sebut produktif, aku tuh kayak sebut produktif kayak ketika aku ngerjain suatu hal yang lain ada kerjaan aku, terus kayak aku juga kayak nah ya pas aku baca buku gitu, kayak aku kayak nemuin kayak sisi produktif aku di situ gitu, kayak hal yang lainnya kayak gitulah, kayak asik lah. Sok kayak gitu. Menarik sih Pul ya. Kayak tadi kamu nyebutin tentang produktivitas dan lain sebagainya, kamu melihat teman-teman kamu merasa lebih di atas. Bisa begini nggak sih? Mereka juga mungkin mengalami hal yang sama, kurang produktif atau apa? Karena sudut pandang dari orang lain kan, dan dari diri sendiri. Kamu melihat teman kamu begini, belum tentu mereka merasakan juga udah di atas atau belum. Sedangkan kayak tadi saya melihat kamu lebih udah produktif, ternyata kamu merasa belum. Nah sama aja kan, orang lain juga bisa merasakan hal yang seperti begitu gitu. Apalagi ditambah kayak zaman sekarang tuh lihat snapgram temen gitu ya kan, kayak lihat updatean temen. Sedangkan di snapgram atau updatean yang kayak begitu tuh pasti yang diliatinnya tuh yang bahagia-bahagia kebanyakannya begitu, yang achievement yang udah tinggi-tinggi. Jarang-jarang lah ada yang nge-upload kegagalan atau struggle-nya mereka kayak gimana. Kalau yang galau-galau mungkin diupdate kali ya, kalau yang galau-galau. Ya. Nah, terus soal tadi ya kata agama kayak kita lihat sosial media kayak gitu kan. Terus kata agama sendiri kayak perlu nggak sih kayak kita tuh puasa sosial media biar kayak lebih adem gitu lah hati kita atau apalah. Oh ya. Kalau penanggulangannya sih bisa macam-macam sih ya. Cuman kalau menurut saya sih nggak perlu buat puasa sosmed atau lain sebagainya. Yang lebih penting tuh mindsetnya aja digeser sedikit gitu, bahwa apa yang kamu lihat di media sosial tuh di dunia nyatanya nggak kayak gitu kok gitu. Lebih ya namanya juga media sosial, pasti yang ya gitu, pasti yang bahagianya. Mending mindsetnya aja yang agak digeser, bahwa penggunaan media sosial ini tuh bisa lebih memotivasi saya gitu. Lihat orang lain berada di atas tuh jangan bikin ngedown gitu, malah jadiin motivasi bahwa kita bisa kok lebih dari mereka gitu. Iya, bener. Karena sama-sama manusia, waktunya juga kita sama mereka sama 24 jam. Makan nasi juga sama gitu. Mindsetnya aja sih, jadiin titik balik aja, jadiin bounce back aja. Oh iya. Ini kayak kita udah nyinggung banget soal kayak mengatasi quarter crisis ini ya. Nah, terus kata agama ada nggak sih kayak kiat-kiat atau yang lainnya kayak mengatasi quarter crisis ini? Nah, kiat-kiatnya ya. Yang pertama sih kalau menurut saya pribadi ya, kenali dulu diri kita sebaik-baiknya gitu. Dari mulai yang bagusnya kita apa sampai yang jeleknya kita apa, kalau kita udah kenal kita bisa maksimal tuh. Jadi kadang kegalauan sama kecemasan tuh karena kita nggak kenal sama diri kita sendiri aja. Kita merasa kenal padahal kita belum kenal banget gitu. Coba self talk gitu sama diri sendiri, biar lebih tahu tentang diri kita tuh bagusnya apa, jeleknya apa, sehingga si goals yang kita bikin atau goal settingnya tuh bisa lebih dicapai gitu, bisa lebih apa namanya, jadi si goal setting yang kita bikin tuh bisa lebih realistis karena sesuai sama kemampuan diri kita gitu. Banyak ya begitu kan, banyak yang nggak tahu tentang dirinya, jadi mungkin
itu salah satunya. Yang kedua, belajar lagi lebih banyak gitu ya, lebih banyak tentang kehidupan lah gitu. Apalagi tentang kehidupan zaman sekarang ya, yang mulai dari kehidupan nyata, kehidupan maya gitu, lebih dipelajari lagi gitu. Terus tentang ilmu-ilmu yang benar-benar ingin kita dalemin gitu. Ilmu yang ingin kita daleminnya tuh tentang apa, di bidang apa gitu. Kalau kamu sukanya kayak gini nih, misalnya broadcasting, ya. benar-benar dalemin tuh. Kalau benar-benar fokus terus didalemi, insya Allah gitu, Allah kasih jalannya buat bisa berkembang di situ gitu. Karena ya begitu ya, umur 20 sampai 30-an tuh bingungnya kadang kita tuh mau di bidang apa gitu, yang mau kita laksanakan tuh bidang apa. Kita kadang kan banyak juga ya Pul yang kuliahnya apa, kerjanya apa, dia senangnya apa gitu, nggak sinkronis gitu. Jadi mungkin lebih dispesifikkan aja, lebih disinkronkan lagi. Kalau kamu kuliahnya apa, kamu benar-benar suka nggak sama bidang itu gitu. Kalau enggak ya kamu pindah lah, cari bidang yang lain yang lebih nyaman sama kamu gitu, sehingga kamu tuh bisa benar-benar berkembang di bidang itu gitu. Kita tuh gitu, kalau kita nyaman tuh insya Allah lah kita bakal lebih berkembang di bidang itu, karena mengerjakannya tuh pakai hati gitu kok, sepenuh hati gitu. Kayak iklan motor ya. Iya, jangan disabut Honda. Oke, tadi kan udah bahas soal itu ya, soal yang tadi. Nah, kan aku juga udah ngebahas itu kayak bagaimana ngatasinnya terus, dan pengalaman aku tuh. Sendiri ya, sekarang usianya lebih dari 14 abad ya. Hampir kepala 3. 29. Wah, 29 jauh banget tuh. Panjang umur selalu ya. Amin. Nah, aku mau nanya nih, pernah ngalamin kayak pengalaman AA dalam hal tersebut, dan gimana sih AA menanggulanginya? Ya, gimana? Ya alhamdulillah sih ya, sekarang umurnya udah ya alhamdulillah ya Pul, sekarang umurnya udah 29, hampir ke 30. Kalau menurut teori berarti udah hampir lewat nih si quarter life crisisnya. Dulu tuh sempet tuh ngalamin kayak mulai, kan karena saya kuliahnya tidak beres ya Pul ya, jadi jadi tantangan tersendiri juga tuh ketika merasakan kuliah yang saya cintai. Sebenarnya pas saya kuliah kan di bidang psikologi itu nyaman banget, jadi seneng lah sama bidang itu. Tapi pada kenyataannya tidak bisa beres, lalu berpindah pada bidang yang lain, emang jadi suatu polemik juga sih. Cara menanggulanginya sih waktu itu, alhamdulillahnya punya teman-teman yang suportif ya, salah satunya. Iya, yang mendukung banget. Jadi ketika saya nggak beres kuliah tuh mereka bukan menjatuhkan, tapi benar-benar membuat yakin saya bahwa ada jalan lain kok gitu, selain di bidang itu gitu ya, selain bidang kuliah yang saya jalanin dulu gitu. Salah satunya sih temen yang suportif tuh ngebantu banget. Tambah waktu itu ada momen Allah kasih hidayah kali ya, biar lebih mendekat, jadinya bisa lebih dipermudah sama Allah jalannya gitu. Tapi kalau secara ikhtiarnya gitu ya, ya gitu, cari teman-teman sama lingkungan yang suportif lah ya, gitu, yang mendukung gitu. Jangan yang toksik kalau zaman sekarang lah bilangnya. Tiba-tiba kayak menghujat kayak gitu ya, kayak apalah. Iya kan banyaknya teman-teman yang down. Misalkan kita lagi down nih, bukannya disupport malah dilecehkan gitu, malah dihina-hina. Kayak misalkan kalau dulu misalkan pas saya nggak beres kuliah terus saya dihina-hina, mungkin lebih lama juga buat healingnya ya gitu. Cuman karena teman-teman sayanya alhamdulillah suportif, jadinya cepet banget tuh buat healing, buat bounce backnya, balik lagi ke titik awalnya tuh gitu. Akhirnya fokus pada ini. Iya, dan akhirnya Allah bukakan jalan buat ngegarap suatu usaha kedai kopi gitu. Keren banget sih nih pengalamannya, sangat Masya Allah sekali ya. Pembahasannya menarik banget nih, tapi sayangnya kita udah mendekati sesi akhir acara nih ya. Jadi aku mau nanya sendiri, gimana, ada pesan-pesan sendiri nggak sih buat kaum muda yang akan mengalami terhadap krisis ini? Enggak? Cakep. Pesan yang paling utama sih
yang tadi sih ya Pul, lebih kenali diri sendiri, terus carilah lingkungan yang lebih suportif. Udah kayak gitu dalami ilmunya lebih baik lagi gitu, cari ilmu yang lebih baik lagi gitu. Apalagi ya pesan-pesannya, terus yang paling utama sih ada nih, jangan bandingkan dirimu sama orang lain gitu, karena diri kamu tuh keren banget sebenarnya gitu. Allah tuh